Yun Li melihat gagang pisau yang patah di tangannya, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, pedang pembunuh nagamu memang sombong. Pedang milikku ini juga bisa dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas. Aku tidak menyangka, kamu sangat rentan terhadap pedang. Bolehkah aku melihat pedang pembunuh nagamu? Oke, Chen Ping dengan santai melemparkan pedang pembunuh naga ke Yun Li. Yun Li mengambil pedang pembunuh naga dan melihatnya dengan ekspresi serius. Dia baru saja menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam pedang pembunuh naga, dan ingin memahami sepenuhnya pedang pembunuh naga ini. Tapi setelah kekuatan spiritual disuntikkan, pedang pembunuh naga mulai bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tajam datang ke arah telapak tangan Yun Li. Yun Li merasa ngeri dan segera melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Chen Ping. Apakah pedang pembunuh nagamu memiliki roh pedang? Yun Li bertanya dengan kaget. Tentu saja, bukankah pedangmu juga memiliki roh pedang? Kata Chen Ping. Tapi Yun Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Meskipun pedangku juga memiliki spiritualitas, tidak seperti pedang pembunuh naga milikmu, yang dapat menyerang secara mandiri. Dibandingkan dengan pedang pembunuh naga milikmu, ini hanyalah pedang patah pisau. Kamu melawanku begitu banyak ronde dan kamu hanya berhasil mengalahkanku setengah langkah. Kamu sengaja menyerah padaku. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan kalah dalam 3 langkah. Chen Ping tersenyum tipis, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan berkata dengan nada tenang, maaf. Pedang tidak memiliki mata. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Saya juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran hari ini. Ekspresi rumit muncul di mata Yun Li, tidak perlu menghiburku. Aku bersedia mengaku kalah. Keterampilanku lebih rendah dari orang lain. Aku tidak akan kalah secara tidak adil kali ini. Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya. Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, di dunia keabadian ini, semakin banyak kartu yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Yun Li. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya. Mereka hanya membandingkan catatan. Sekarang hasilnya sudah diputuskan, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum? Saran Chen Ping. Yun Li ini benar-benar membuat Chen Ping merasa berbeda dari biksu dewa lainnya. Jadi Chen Ping ingin lebih banyak berhubungan dengan Yun Li dan mengenal kuil dari samping. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengikuti elang ilahi di masa depan, jadi dia harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Yun Li tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke. Kamu cukup ceria. Jika kalah, kamu kalah, dan aku bukanlah orang yang tidak mampu untuk kalah, jadi ayo kita minum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan ketegangan sebelumnya segera menghilang. Meskipun dunia surga dan manusia kejam, ada juga orang-orang yang murah hati. Meskipun Yun Li kalah, dia yakin bahwa dia kalah dan sebenarnya lebih mengagumi Chen Ping. Chen Ping mengikuti Yun Li kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Pada saat ini, Xiao Yuanshan dan orang-orang dari Aula ke-10 terlibat dalam konfrontasi yang menegangkan. Suasananya sangat menyedihkan dalam keadaan siaga penuh. Tetapi ketika mereka melihat Chen Ping kembali bersama Yun Li, dan mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka semua tercengang. Yun Li,
Silan bergegas maju dan memeriksa tubuh Yunli. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, jangan terlalu gugup. Yunli tersenyum tipis dan berkata. Chen Ping memandang Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, santai saja, tidak apa-apa. Merasa semua orang di dinasti Xiao dalam keadaan siaga penuh, Chen Ping segera membujuk semua orang untuk bersantai. Tuan Chen, ini, Xiao Yuanshan tidak mengerti apa yang terjadi. Kami berdua baru saja mengobrol. Jangan gugup, bisakah Kaisar Xiao mencarikan tempat yang tenang untuk kami? Saya ingin minum bersama Saudara Yun, kata Chen Ping. Semua orang sedikit bingung ketika mendengar bahwa Chen Ping akan minum bersama Yunli, tapi Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memerintahkan seseorang untuk segera membuat pengaturan." Yunli memandang Silan dan berkata, "Kita tidak bisa kembali ke istana ke-10, tapi kita harus mencari tempat tinggal sementara. Menurutku dinasti Xiao ini bagus. Mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu." Yunli tidak peduli apakah Xiao Yuanshan setuju atau tidak, tapi dia ingin tinggal di dinasti Xiao. "Aku mendengarkanmu." Silan tersenyum sedikit, dia tidak peduli, dia mendengarkan Yunli dalam segala hal. "Saudara Chen, bolehkah saya tinggal sementara di dinasti Xiao?" Yunli bertanya pada Chen Ping. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah Xiao Yuanshan, namun kali ini Yunli menanyakan pertanyaan kepada Chen Ping tanpa menanyakan pendapat Xiao Yuanshan sama sekali. Terlihat bahwa Yunli tidak menganggap serius Xiao Yuanshan. Tentu saja, Chen Ping mengangguk, memandang Xiao Yuanshan dan berkata, "Kaisar Xiao, tolong atur tempat tinggal mereka." "Saya mengerti, Tuan Chen." Xiao Yuanshan setuju dan segera pergi untuk membuat pengaturan tanpa rasa tidak senang. Dia, Xiao Huang, tidak akan mengeluh sama sekali jika dia memberikannya kepada Chen Ping. "Kembalilah dan jaga matamu tetap cerah mulai sekarang. Aku tinggal di dinasti Xiao. Jangan membuat masalah pada dinasti Xiao." Yunli memandang Zhuo Tianzeng yang bersembunyi di belakang dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia." Zhuo Tianzeng mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan lari. Dia sudah lama ingin pergi, tapi Yunli tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani pergi. Dan dinasti Xiao ini, bahkan jika Yunli tidak tinggal di sini dan memberi Zhuo Tianzeng 10 keberanian, dia tidak akan berani menimbulkan masalah bagi dinasti Xiao. Segera, Xiao Yuanshan membuat pengaturan dan semua orang yang dibawa oleh Yunli beristirahat. Chen Ping, sebaliknya, mengikuti Yunli ke ruangan yang diatur oleh Xiao Yuanshan, meletakkan beberapa pot anggur spiritual dan beberapa daging binatang spiritual, dan mulai makan dan minum. Setelah 3 putaran minum, ketika anggur sudah penuh, Yunli tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Chen, sebenarnya saya datang menemui Anda kali ini. Selain berdiskusi, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan bersamamu." Chen Ping mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, ada apa? Kamu tidak hanya bisa menghindari ayahku dan tidak membunuhnya," kata Yunli pada Chen Ping. Chen Ping tertegun dan berkata tidak percaya, "Mengapa saya harus membunuh ayahmu? Bisakah saya membunuh ayahmu dengan kekuatan saya?" "Saudara Chen, meskipun kamu tampaknya tidak cukup kuat untuk mengancam ayahku, aku tahu cepat atau lambat kamu akan melampauinya. Jadi aku ingin memohon padamu, jika ayahku menyinggung perasaanmu, selamatkan nyawanya dan jangan bunuh dia." Mata Yunli penuh dengan doa.
Kamu sangat menghargaiku. Chen Ping tersenyum, sepertinya aku benar-benar ingin berterima kasih. Tapi selama ayahmu tidak menimbulkan masalah bagiku, aku tidak bisa mengincarnya, tidak ada dendam dengan si Dian. Dia pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Aku sangat mengenal ayahku. Tidak mungkin dia membiarkan seorang biksu kecil Mahayana menantang otoritasnya. Jika kamu membunuh Lota, jika ayahku tidak menimbulkan masalah bagimu, prestisenya di istana ke-10 akan hilang sepenuhnya. Dia tidak hanya akan menimbulkan masalah bagimu, tetapi dia juga akan terus mengirim orang untuk membunuhmu. Kata Yunli tanpa ragu-ragu. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, ayahmu membuat masalah bagiku dan ingin membunuhku. Kamu masih ingin aku mengampuni nyawanya. Mengapa kamu tidak memohon pada ayahmu untuk mengampuni nyawaku? Saya juga punya masalah kecil, yaitu saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan membunuh mereka. Saudara Chen, tidak bisakah kamu memberiku wajah? Tanya Yunli. Tidak, aku baru saja bertemu denganmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku sudah memberimu banyak wajah. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia dan Yunli tidak dianggap teman, mereka hanya bisa dianggap kenalan. Ketika berbicara tentang mereka berdua, mereka masih musuh, jadi bagaimana mereka bisa memberinya wajah? Kalau begitu, bolehkah aku berhutang budi padamu? Yunli terus bertanya tanpa menyerah. Bantuanmu tidak ada gunanya, kata Chen Ping. Yunli terdiam. Setelah beberapa saat, Yunli melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, dan kemudian berbisik, saya baru-baru ini mendapatkan peta harta karun, yang dikatakan sebagai gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda tertarik, kami dapat bergabung dan berbagi harta karun itu dengan Anda. Ini adalah alat tawar-menawar saya untuk memohon kepada Anda. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika ada dewa abadi yang telah tinggal di alam surgawi dan manusia ini, tidak mungkin meninggalkan harta apapun. Terlebih lagi, bagaimana dunia tingkat rendah seperti alam surgawi dan manusia bisa menarik dewa abadi? Chen Ping sama sekali tidak tahu. Jangan percaya kata-kata Yunli. Ketika Yunli mendengar ini, dia tersenyum, lalu berkata, siapa yang memberitahumu bahwa gua abadi ini ada di dunia surga dan manusia? Tidak di surga dan dunia manusia. Di mana itu? Chen Ping tercengang. Yunli menunjuk ke arah langit dengan jarinya. Surga. Gua abadi yang kamu bicarakan ada di surga. Chen Ping memandang Yunli dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan sedikit marah, apakah kamu tidak bercanda? Dengan keadaanku saat ini, aku tidak tahu kapan aku akan melakukannya. Bisa naik ke surga. Apa gunanya memberitahuku hal ini? Ini seperti mencoba menyebarkan kue, dan saya bahkan tidak tahu apakah itu bisa terwujud. Yunli benar-benar memikirkannya dan berkata bahwa dia ingin membagi harta karun itu. Yunli memandang Chen Ping dan berkata dengan heran, apa? Tahukah kamu bahwa seseorang bisa masuk surga hanya dengan naik? Bagaimana kamu bisa masuk surga tanpa naik? Chen Ping tampak bingung. Kamu benar-benar tidak tahu. Yunli menatap Chen Ping. Berhentilah bicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk menebak teka-teki denganmu. Chen Ping sedikit cemas. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar tidak mengetahuinya, Yunli berkata, Saudara Chen, selain naik ke surga,
ada cara lain untuk masuk surga dari surga dan dunia manusia, yaitu dengan menaiki tangga menuju surga. Jika Anda mengandalkan kultivasi untuk mencapai kenaikan, setelah naik ke surga, biasanya Anda akan mulai dari surga keempat di surga, dan di bawah surga keempat di surga, ada juga surga ketiga. Dan sebagian besar biksu di surga ketiga dibawa ke sini setelah berbagai ujian. Saya tidak tahu tentang dunia lain. Di surga dan dunia manusia, ada tangga menuju surga yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Tidak peduli apa kekuatanmu, selama kamu bisa lulus ujian 9 tingkat tangga menuju surga, kamu bisa naik ke surga. Tapi metode ini hanya bisa mencapai surga tingkat pertama. Yun Li mengikuti Chen Ping menjelaskan secara detail. Setelah mendengar hal tersebut, Chen Ping menjadi bersemangat. Ternyata dia tidak perlu berlatih untuk naik, dia bisa mencapai puncak surga. Lalu apakah saya akan mendapat kesempatan untuk mengandalkan alam Mahayana dan kemudian naik ke surga melalui tangga menuju surga? Tangga menuju surga hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa mengejarnya. Jika dia harus menunggu selama beberapa dekade, Chen Ping sendiri pasti sudah lama naik melalui kultivasi. Lalu berapa lama tangga ini muncul? Chen Ping bertanya dengan tidak sabar. Menurut perhitungan, seharusnya terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tapi tempat kemunculannya tidak dapat ditentukan. Setiap kali tangga menuju surga muncul, akan terjadi badai berdarah. Banyak orang ingin menggunakan tangga itu untuk naik ke surga. Terutama para biksu surgawi yang terjebak di alam surga dan manusia. Mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan tangga untuk kembali ke alam surga. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu formasi besar langit dan bumi menghilang. Jadi setiap kali tangga menuju surga muncul, para biksu surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia akan mencobanya. Saya tidak tahu seberapa besar pemahaman saudara Chen terhadap apa yang saya katakan. Yun Li tidak mengetahui bahwa Chen Ping sebenarnya telah mengetahui tentang formasi langit dan bumi sejak lama, dan bahwa fenomena aneh dalam formasi langit dan bumi semuanya disebabkan oleh Chen Ping. Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Jika ini terjadi, bukankah mungkin banyak orang meninggalkan dunia surga dan manusia dan memasuki dunia surga dengan menaiki tangga menuju surga? Kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Patriark pola formasi hanya memberitahunya tentang menghancurkan formasi langit dan bumi pada saat itu, tetapi tidak menyebutkan tangga menuju surga sama sekali. Termasuk para biksu surgawi lainnya yang terjebak di dunia surgawi dan manusia, tidak ada yang menyebutkannya kepadanya. Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya?